kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi, kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong, ucapan-ucapan yang tidak berguna, supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi, supaya orang nggak baca Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Qur'anul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Qur'an. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, ya, mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah, ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Qur'anul Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Kalau sekarang kita lihat hiburan-hiburan di mana-mana. Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Qur'anul Karim. Dan kita lihat jemaah, orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu, tenggelam dalam nyanyian itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, anak-anak muda sekarang di masjid ini, ana sering katakan, sebenarnya yang datang ke masjid itu orang udah pada benar semua, udah baik-baik, ya udah pada sholat, udah mau kebaikan. Tapi antum lihat, kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam, sama tengkorak-tengkorak, iya, mereka nggak datang ke rumah Allah, enggak. Mereka lebih cinta dengan yang seperti itu. Dan itu banyak di negeri kita, acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada, nggak perlu ditonton. Itu termasuk mengganggu kita dari membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, mau nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Qur'an Karim. Dan kita harus belajar apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu, supaya kita tahu jangan sampai anak Quran gak hafal. Sebagian anak-anak itu Masya Allah hafal lagu ini lagu itu, sampai ada orang tua dulu antum ingat ada lagu apa? Cecak Rowo. Nah, tuh anak kecil-kecil pada hafal, bapaknya seneng, lihat-lihat anak-anak bisa, Masya Allah. Maka hati-hati jemaah, tolonglah orang tua berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Kita lihat perjuangan Rasul SAW, begitu dahsyatnya. Masa sekarang kita tinggal mengamalkan Islam itu berat banget, nggak perlu kita dipukulin sholat, nggak perlu. Dulu mereka Nabi SAW sujud itu dikasih di pundak Nabi SAW itu rahimnya onta dengan darah dan kotoran, beliau sampai berdiri nggak bisa. Sahabat tidak ada yang bisa bantuin beliau SAW, karena mereka takut dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya Fatimah. Karena orang Arab bagaimanapun masih menghormati wanita mereka. Datang tuh Fatimah, dia dorong tuh yang ada di pundak Nabi SAW, sambil dicela tuh orang-orang sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Masa kita sekarang mau mengamalkan Islam yang benar, udkhulu fis-silmi kafah, sudah tinggal jalanin, ndak usah ribut-ribut kita jamaah. Tolonglah jamaah, tolong, waktunya kita bangkit kembali. Alhamdulillah rumah-rumah Quran sudah banyak. Dulu nggak ada rumah Quran, tempat-tempat tahfidz nggak ada. Anak-anak di sekolah yang diajarin malah bagaimana anak itu pinter musik, ngaji nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting
bisa musik, bahkan kesenian yang ada seperti itu di berbagai sekolahan ya. Hadza wallahu a'lam.